Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu yang baik, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk kita mengikuti kebaktian raya secara online. Sebelumnya, mari kita akan naikkan sebuah pujian dan nanti kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, Engkau berikan waktu bagi kami untuk kami menikmati berkat firman-Mu, meskipun melalui online. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan berikan tema Tuhan penolong dan penjagaku. Mari kita akan baca Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ke-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Alkitab sering menggambarkan kehidupan kita sebagai seorang Kristen merupakan sebuah ziarah menuju surga. Di dalam surat Ibrani dituliskan bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di bumi yang merindukan tanah air surgawi. Itu dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Namanya perjalanan, selain kesenangan-kesenangan, pasti kita juga akan menghadapi rintangan dan cobaan. Saat ini kita masih ada di dalam masa pandemi. Dan kita masih harus menghadapi segala persoalan yang lain. Kita juga harus menghadapi masa depan yang masih berupa misteri. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba harus di PHK karena ekonomi sulit. Sudah menjaga kesehatan, rajin olahraga, tiba-tiba mengalami sakit. Bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Dan apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang sedang dalam perjalanan kehidupan ini? Saudaraku, pada hari ini kita akan belajar dari Mazmur 121 yang menjelaskan bahwa kita harus bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Yang pertama, Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Pada masa perjanjian lama, orang-orang Israel dari berbagai tempat akan melakukan ziarah ke Yerusalem 3 kali dalam setahun untuk menyembah Tuhan pada hari-hari besar tertentu. Ini merupakan perintah Tuhan yang tercatat dalam Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Nah, di sepanjang perjalanan itu, tentu ada banyak bahaya. Kekurangan air, tersesat, jatuh ke jurang, bertemu binatang buas, ataupun dirampok di tengah jalan, dan macam-macam yang harus dihadapi. Karena itu, Mazmur 121 ini dinyanyikan untuk memberi penguatan kepada para peziarah tersebut. Dalam kalimat pembuka Mazmur ini yang tertulis dalam ayat pertama dan kedua merupakan tanya jawab dalam diri pemazmur untuk menyatakan bahwa Allah merupakan sumber pertolongan baginya. Dituliskan demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada saat melihat gunung-gunung di kejauhan, pemazmur membayangkan bahwa segala kemungkinan celaka bisa terjadi pada waktu dia harus mendakinya. Di gunung juga banyak kuil penyembahan berhala. Jadi dengan melayangkan pandangan matanya ke gunung-gunung, sumber mara bahaya dan kengerian, pemazmur sedang mencari sumber pertolongan. Tapi pemazmur juga memahami, berdasar kitab Taurat yang dibacanya, gunung juga merupakan tempat perhentian Tuhan. Misalnya, di dalam kitab Keluaran, Gunung Sinai merupakan tempat di mana Allah turun untuk menjumpai manusia. Dengan melihat gunung, pemazmur diingatkan bahwa dia mempunyai sumber pertolongan yang sejati,
yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Pemahaman bahwa pertolongan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, memberikan kekuatan yang sangat besar bagi para peziarah. Walaupun berbagai mara bahaya bisa ditemui mereka sepanjang perjalanan, namun jika bersandar pada Tuhan, apa yang mereka takutkan? Keyakinan orang-orang Israel tersebut sejalan dengan perkataan Paulus di dalam surat Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Sebagai pencipta, hanya Dia yang dapat berkuasa atas seisi dunia, dan karena itu layak untuk dijadikan sumber pertolongan. Tuhan senang kalau kita sebagai ciptaan mengandalkan Dia, karena dengan demikian, Dia akan menyatakan kuasa dan kasih setianya kepada kita. Seperti halnya Daud, yang walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar sebagai seorang raja, namun dikatakan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya. Mari kita juga bersandar penuh pada Dia sebagai sumber pertolongan dalam setiap pergumulan hidup kita. Jika dengan kemahatauannya Tuhan mampu merancang alam semesta yang begitu rumit ini, dan dengan kemahakuasaannya, maka pasti Tuhan juga sanggup dan mampu menopang hidup kita. Yang kedua, Tuhan akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Selain menyatakan komitmennya pada Tuhan, pemazmur melanjutkan dengan menjelaskan apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang bersandar kepadanya. Pada ayat yang ketiga dan keempat, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala yang tanpa pernah tidur, senantiasa menjaga domba-dombanya. Kemudian di ayat yang kelima dan keenam, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan digambarkan sebagai seorang penjaga yang tidak terlihat, yang memberikan perlindungan sepanjang waktu. Naungan di sebelah tangan kananmu menggambarkan bahwa Tuhan menjadi perisai dan sumber kemenangan yang melindungi mereka. Mazmur ini kemudian ditutup dengan berkat pada ayat ke-7 dan ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang menyatakan bahwa Tuhan akan menjaga apapun yang terjadi dalam perjalanan mereka dari awal sampai akhir. Saudaraku, semua penggambaran ini menunjukkan betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir di setiap perjalanan hidup anak-anaknya. Kemudian, apakah Allah yang menyertai umatnya juga akan menyertai kita secara pribadi? Dalam teologi Perjanjian Lama, orang-orang Israel memahami bahwa penjagaan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel juga akan terjadi pada diri masing-masing orang Israel. Jadi, orang Israel tahu bahwa Allah akan menyelamatkan seluruh bangsa Israel, juga akan menyelamatkan masing-masing orang Israel secara pribadi. Lalu, bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel? Alkitab menyatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan orang Israel secara rohani. Dalam Galatia 3 ayat 29 dituliskan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi janji Allah yang ada di dalam Mazmur ini juga diberikan kepada kita, orang-orang Kristen di masa kini. Kita percaya bahwa Allah yang telah menyertai Israel di padang gurun adalah Allah yang maha hadir di dalam seluruh perjalanan hidup manusia, yang sanggup menyertai kita melewati sakit, problema rumah tangga, persoalan ekonomi, dan sebagainya. Namun setelah merenungkan penjagaan Allah seperti ini, tentu timbul pertanyaan di dalam hati kita. Jika Tuhan menjaga anak-anaknya dari segala macam celaka dan penjaganya berlangsung terus-menerus, mengapa masih ada orang Kristen yang mendapat musibah? Ada orang Kristen yang harus sakit. Ada orang Kristen yang harus kehilangan keluarganya. Dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dalam Matius 10 ayat 29. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya tidak akan mengalami kesusahan. Karena beriman kita terbebas dari kesusahan. Bukan itu. Tetapi semua kesusahan yang menimpa kita berada di dalam kendali Tuhan. Ingat, Tuhan bukan orang suruhan yang akan menjaga kita sesuai dengan keinginan kita. Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang akan menjaga kita berdasarkan hikmat dan rencananya yang seringkali tidak bisa dimengerti atau tidak bisa diselami oleh akal manusia. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kalau kita mengerti penjagaan Tuhan yang seperti ini, maka kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita putus asa. Melalui Mazmur ini, kita sudah mempelajari bahwa kita harus bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Melalui Alkitab, kita sebagai orang Kristen ternyata tidak hanya tahu dari mana asal kita, kemana kita pergi setelah kehidupan ini berakhir, tetapi kita juga tahu apa yang akan Tuhan lakukan sepanjang perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Hendaknya ini menjadi kekuatan untuk menjalani hidup dan melewati segala permasalahan dengan bersandar pada janji Tuhan, bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia yang menyertai umatnya sejak bumi dijadikan, Dia juga yang akan menyertai kehidupan kita dari sekarang hingga kelak tiba di surga. Tuhan adalah satu-satunya tempat pertolongan. Dialah yang akan menjaga kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang
Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu hari ini. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal yang harus kami kerjakan, dan banyak sekali tantangan yang ada di hadapan kami. Masa pandemi ini mempersulit kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan akan menjaga kehidupan kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik di dalam perlindungan-Mu Tuhan, di dalam penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur atas firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati Bapak Gembala kami sekeluarga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih ini dimanapun mereka berada. Berkati usaha pekerjaan mata pencaharian kami, berkati setiap aktivitas dan perjalanan kami dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami terbebas dari sakit penyakit, terbebas dari segala macam virus yang ada sedang menyebar saat ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami sakit Tuhan. Kami satukan iman percaya dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Biarlah mereka kembali dalam keadaan yang baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kekurangan mari Tuhan cukupkan mereka. Yang lemah mari Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Yang sedang susah, mari berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berserah Tuhan hanya kepada-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan di dalam perlindungan dan penjagaan-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Dan kami akhiri ibadah raya online hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.